Selamat datang di pada hari ini. Biarlah kita persiapkan hati untuk kita sama-sama menyembah Dia dengan hati yang tulus. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mengucap syukur bahwa suatu anugerah kalau sampai saat ini, sampai pagi ini kita masih dalam keadaan sehat dan kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita akan angkat pujian, anugerah-Mu mempesonaku.
Kalau pada kesempatan pagi ini Tuhan, masih Kau izinkan kami, masih Kau beri kesempatan kami Tuhan, untuk kami datang bersama-sama, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan pada hati kami roh puji-pujian Tuhan, untuk kami senantiasa menyembah Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami serahkan ruangan ini Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah Engkau saja mengurapi mereka ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja menuntun memimpin kami Tuhan. Kami habiskan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Anak-Mu yang tunggal kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Cuma tetap bangkit berdiri ya. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami, kita semuanya untuk bersukacita. Biarlah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak disembah, dipuji. Biarlah kita besarkan nama Tuhan dengan pujian yang layak untuk Engkau. Terima kasih, tanda pujian.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah kerinduan kita untuk senantiasa menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, agar hidup kita semakin hari semakin mengenal kehendak Bapa. Mari kita angkat pujian dengan kerinduanku.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Agung mulialah namamu karena Engkau saja yang layak kami sembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan buat kami. Roh pujian sudah kami naikkan. Biarlah pujian kini yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik, karena Engkau senantiasa baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau ditegur, mau diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sanggup dan firman-Mu yang punya kuasa sanggup mengubahkan kami Tuhan. Haleluya, kami tahu Tuhan, karena Allah perlindungan kami hanya Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkaryalah lewat kebenaran firman-Mu. Kau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyebarkan isi hati-Mu Tuhan. Anak sekolah minggu juga Tuhan Kau berkati bersama guru sekolah minggu. Demikian juga anak-anak kami yang tidak bisa ikut beribadah hari ini juga Tuhan Kau lawati mereka Tuhan. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Engkau bekerja berkarya di sana Tuhan. Kau gerakkan hati seluruh sidang jemaat-Mu mereka untuk mencari wajah-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan untuk segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan kami percaya dan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Inilah waktu-Mu Tuhan. Berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan. Kau ambil alih Tuhan. Haleluya, setiap sudut ruangan ini sudah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya malaikat-malaikat-Mu berjaga di tempat ini dengan api kuasa-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah menuntun membimbing kita dalam ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Dalam ibadah pagi hari ini adalah hari yang sungguh sangat luar biasa. Tuhan masih perhatikan hidup kita. Jadi kesempatan itu bukan masalah kemarin atau besok, tapi kesempatan itu adalah masalah hari ini. Hari ini adalah Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hadir. Ini adalah waktu dan kesempatan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Tapi oleh kemuliaan Tuhan, kita diberi kesempatan masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Amin. Kita memasuki minggu kedua di bulan November ini. Dan terima kasih buat teman-teman. Kalau tadi malam kita bersama-sama rekan-rekan pengurus membahas tentang tema tahun 2025. Jadi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, temanya kita sudah rangkum semua. Dan jadi ada dari beberapa ayat kita jadiin satu, kita rangkum yang ayat pendukungnya hampir sama, kita jadiin satu dari total yang memberikan tema tahun 2025 itu sekitar 17 lebih ya, 17 lebih, tapi itu kita rangkum biar menjadi 12 untuk subtema.
Dan setelah subtema itu kita mengambil tema besarnya, dan tema besarnya mohon bantu kita bergumul ya. Karena tahun Tuhan kami percaya tahun ini kita sudah berharap sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau tahun ini banyak dari teman-teman diberkati di luar biasa, sehat, ada yang tamat sekolahnya, ada yang dapat sekolah baru, ada dapat pekerjaan baru, banyak berkat-berkat yang dirasakan. Tapi kami percaya tahun depan akan lebih lagi daripada tahun ini. Kami percaya tahun depan adalah tahun bagaimana Tuhan akan memberkati kita lebih daripada tahun ini. Amin. Ya, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang iman harus pegang iman kita. Bangkitkan iman kita, perkatakan kata-kata yang membangun di dalam hati kita. Aku diberkati, aku sehat, aku dibuat berhasil karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di sini mari kita tetap dukung sehingga tahun 2025 adalah menjadi tahun yang sungguh-sungguh diberkati lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Minggu lalu kita sudah mengawali tema kita bulan November, yaitu dalam lindungan Tuhan. Ya, kita ada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Siapa dilindungi oleh Tuhan? Tuhan melindungi kita. Amin. Dalam lindungan Tuhan, karena Dia adalah perlindungan yang sejati. Satu-satunya tempat kita meminta pertolongan, satu-satunya tempat kita menyandarkan diri kita, satu-satunya tempat untuk kita berteduh berlindung hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena Dia adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, yaitu Allahku yang ku percaya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas Mazmur 91, itu ada 16 ayat dari yang pertama sampai yang ke-16. Kita belajar 3 jaminan dan janji Allah, bagaimana Dia berjanji dan Dia menjamin orang-orang yang menyerahkan hidupnya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia dijamin aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan ada 3 hal yang kita pelajari minggu lalu, yaitu pertama, jika kita taat dan setia, maka Tuhan menjamin kita dilindungi dalam segala hal. Baik kita di rumah, baik kita di luar, baik kita dalam bahaya, Tuhan menjadi perlindungan kita. Dia adalah jaminan perlindungan kita. Udah itu yang kedua, Dia adalah jaminan pemeliharaan kita. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak membiarkan kita terlunta-lunta. Dia memelihara kita karena Dia adalah jaminan pemeliharaan dari kehidupan kita. Jadi dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi Dia Allah yang memelihara kita. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Bahkan memelihara kita, Dia melepaskan kita dari orang-orang yang ingin berbuat jahat terhadap kita. Itu luar biasanya Tuhan kita. Jadi Dia yang memelihara kita. Yaitu Tuhan adalah jaminan keselamatan kita. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, maka Dia akan menjamin keselamatan kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Jadi ada 3 jaminan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Bagaimana kalau kita berlindung, berserah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan sungguh-sungguh melindungi kita. Sungguh-sungguh Dia akan memelihara kita. Dan bahkan yang terakhir, Dia akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita ngomong konteks dalam lindungan Allah di Mazmur 91, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam hal ini. Dalam hal-hal sekecil apapun ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Tetapi mari kita belajar sama-sama bagaimana aman di dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana kita aman, senantiasa Tuhan pelihara dalam
lindungan Tuhan. Mari perhatikan janji dari firman-Nya yang saya akan korek lebih lanjut, yang sangat terbukti dan sangat teruji bahwa Dia adalah Allah perlindungan yang sejati. Dalam Mazmur 91 ayat 15 firman-Nya, minta tolong Pak Abi baca. Mazmur 91 ayat 15. Pada siapa Allah memberi jaminan perlindungan, pada siapa Allah memberi jaminan pemeliharaan dan keselamatan, itu dinyatakan dalam Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Ya, Bila ia berseru kepadaku, bila kita berseru kepada Tuhan, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Jadi kalau kita mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam Bahkan kesesakan. Tuhan akan menyertai dia, menyertai Bapak Ibu. Terus Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. bahkan meluputkannya dan bahkan memuliakannya. Terima kasih Pak Abi, sungguh sangat luar biasa. Jadi perhatikan janji dan firman-Nya, jaminan perlindungan pemeliharaan Tuhan. Kita di sini belajar bahwa Bapa kita di surga selalu melindungi orang-orang yang taat dan setia. Ya, kenapa bilang taat dan setia? Karena di ayat 15 dengan jelas berkata, bila Ia berseru kepadaku, sungguh hatinya melekat kepadaku. Di tanggal 14. Orang yang melekat hatinya dalam artian yang sudah bergantung hanya kepada Tuhan. Ya, bukan cuma bergantung saat perlu, bukan cuma bergantung saat hari Minggu, saat ibadah, bukan cuma bergantung saat kita punya permasalahan, tetapi firman-Nya berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi orang-orang yang hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Jadi di sini berbicara tentang Allah melindungi orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Dia Allah yang menyertai dan memperhatikan kita ketika kita dalam permasalahan. Ketika kita bingung mencari pertolongan, mencari perlindungan, kepada siapa kita memohon? Pada orang pintar? Ada zaman-zaman sekarang masih suka ke orang pintar? Ada nggak? Gak ada yang ngaku ya? Ya. Kalau kita masih mencari pertolongan ke orang pintar, berarti kita apa namanya? Ya, Pak Ibu yang bilang, kalau kita mencari orang pintar berarti kita bodoh. Kalau kita masih suka baca horoskop, berarti kita siapa masih suka baca horoskop? Masih ada zaman-zaman sekarang? Kayaknya saya nggak pernah di Instagram itu apa namanya melihat berita horoskop hari ini. Bintang apa namanya Kejora berada posisi mana, makanya itu dulu ya, saya nggak pernah baca itu. Dulu pernah, saya dulu karena nggak mengerti, baca. Ya, tapi di sini firman-Nya dengan jelas, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kalau kita taat dan setia, sungguh melekat kepada Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Jadi kunci daripada doa-doamu agar dijawab oleh Tuhan adalah melekatlah kepada Tuhan. Jadi Bapa kita di surga melindungi, menyertai dan memperhatikan kita ketika kita bingung, ketika kita takut atau membutuhkan pertolongan. Dia berkata, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Contoh, Tuhan itu seperti waktu kita puji Tuhan kemarin apa 2 hari yang lalu, hujan lumayan deras ya 2 hari yang lalu ya, saya main ke rumahnya Oma Andreas. Udah reda, sebentar hujannya keluar. Pas baru keluar dari rumahnya Oma tambah deras. Dan bukan hujan aja deras, airnya deras, ya sepanjang
Saya naik motor sama istri keluar dari gangnya Mas Anton. Kalau umpamanya di pertigaannya mau masuk Taman Geraha itu biasa air meluap di jalan. Ini bukan meluap, ini deras airnya, deras sekali. Itu jam 7 ya, itu dari atas deras airnya. Kalau saya pelanin motornya, airnya masuk knalpot mati. Tapi di depan ada mobil pelan-pelan semua, sepeda motor pelan-pelan. Jadi saya tidak pakai jas hujan karena jas hujannya tadi udah basah, saya taruh di rumah. Jadi saya pakai jaket. Tak pikir airnya itu cuma sekitaran sampai bengkel itu. Ternyata airnya sumbernya dari dekat rumah saya di atas. Jadi jalan itu penuh dengan air deras. Bagaimana kalau banjir bandang itu kerasnya, tapi ini bandang kecil itu aja bandang kecil aja airnya keras kayak gitu bikin luar biasa. Tapi di sini berjalan di tengah hujan, Tuhan itu ibarat payung buat kita. Ya, kalau kita jalan di tengah hujan kita perlu payung sehingga kita tidak basah kuyup. Kenapa? Kalau kita berjalan di tengah hujan itu kita perlu payung. Yang memutuskan jalan di tengah hujan itu siapa? Kita kan? Udah tahu hujan tapi kita tetap jalan. Tapi Tuhan berikan payung. Sehingga waktu kita menudungi kepala kita, tidak semua tubuh kita basah. Kepala kita mungkin kering, baju atas kita masih kering, cuma kaki-kaki kita basah. Jadi pemeliharaan Tuhan yang melindungi ibarat kita berjalan di tengah hujan. Jadi kita di tengah hujan derasnya kita masih kering kepala kita. Cuma badan-badan kita aja sedikit agak basah. Sehingga Daud dengan jelas berkata bahwa hidupnya di dalam Tuhan itu sungguh sangat dilindungi. Ya, karena Allah itu yang melindungi. Karena waktu dengan jelas Mazmur 91 ayat 15 Daud berkata, bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Karena dia yang melindungi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi dan ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku menjawab, dengan panjang umur juga akan kukenyangkan dia. Itu ayat 16. Jadi contoh bagaimana Tuhan melindungi kita yang simpel, kita berjalan di tengah-tengah badai. Mungkin kita pakai jas hujan, Tuhan itu meluputkan kita. Jadi dia adalah Allah yang sejati yang sungguh melindungi kita. Itu dari pertama, Bapa kita di surga selalu melindungi kita. Poin yang kedua, perhatikan firman Tuhan, Allah tidak hanya menjadi tempat untuk kita mencari perlindungan. Nah, saat-saat kita punya masalah, siapakah yang kita cari? Teman, istri, orang tua, ya wajar. Kalau kita jadi anak, mau kita ketemu sama orang tua, ya ngobrol masalah. Tapi jangan nyari orang tua pas ada masalah aja. Pas makan enak-enak lupa dia. Ya, ya anak-anak, ya termasuk saya ngikutin diri saya sendiri. Anak-anak pertama, habis gajian, makan enak. Udah itu pasang status, ya, omanya dapat, mamanya dapat, statusnya doang. Ya, dapat statusnya story. Puji Tuhan, anakku masih bisa makan enak sama temannya. Itu kalau omanya dekat sama Tuhan, imannya kuat, bertumbuh. Puji Tuhan, anakku berhasil sehingga dia bisa makan enak, walaupun dia tidak diajak makan. Itu kalau oma yang benar. Tapi ada beberapa juga orang tua yang mungkin pas makan posting, pas bensin habis, dia langsung mati mobil itu atau sepeda motor di rumah. Ya, nggak ingat. Atau pas bensin habis baru dia merengek-rengek sama orang tua. Jadi mari perhatikan kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita lupa
bahwa Tuhan melindungi dan memberkati kita. Jangan ingat orang tua pas lagi punya masalah, lagi punya pertolongan. Jadi kalau kita punya masalah, cari Tuhan dulu. Kalau kita mau mencari pertolongan, ada beban berat yang dalam hidupmu, cari Tuhan dulu. Apalagi kalau kita sudah hidup suami istri, jangan datang ke mertua, jangan datang ke ibu pas ada masalah. Jangan ceritakan permasalahan pernikahanmu sama orang tuamu. Orang tuamu rindu engkau hidup rukun. Dia tidak ingin mendengar bahwa engkau, aku tidak mau sama ini, sama suamiku, aku mau cerai aja, gitu. Baru datang ke orang tua. Itu tidak benar itu. Ya, mari kita miliki iman yang sungguh-sungguh mengasihi dengan setia. Yang menghormati orang tua, menghormati itu bukan berarti kita ngasih duit, tidak, ngasih perhatian. Jadi ceritakan hal-hal yang membangun di dalam hidup kita. Kalau ketemu namanya ibu, ketemu namanya bapak, ceritakan hal-hal yang membuat dia sukacita. Jangan setiap ketemu ngomongin masalah. Jengkel lah kalau kita dikasih tahu masalah terus. Jengkel. Ya, makanya mari ucapkan kata-kata berkat. Hari ini aku diberkati, aku akan berhasil, aku akan bekerja lebih giat dari kemarin. Aku sehat, aku cuan banyak hari ini. Ya. Jadi katakan kata-kata firman. Jadi dia adalah Allah yang senantiasa melindungi kita. Mari kita belajar berlindung hanya kepada Tuhan di dalam beratnya tekanan hidup. Yang kita cari pertama adalah Tuhan. Karena dia adalah berjanji, dia adalah menjamin. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan dia, maka dia akan menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita pelajari. Tuhan adalah benteng hidupmu. Dan tolong Pak Abdi baca dalam Mazmur 91 ayat 1. Di satu sisi dia adalah Allah perlindungan kita, dia juga adalah benteng yang dapat kita andalkan. Mazmur 91 ayat yang ke-1. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Ya. dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Ya. akan berkata kepada Tuhan, Ya. tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dan kubu pertahananku itu berbicara tentang benteng hidupmu. Jadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. ya.
untuk menyelamatkan kita dan kota benteng kita. Jadi Tuhan berjanji dan berjamin dengan firman-Nya, Tuhan adalah benteng hidupku, benteng hidup Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi benteng hidup Bapak Ibu. Pertama, Tuhan melindungi kita dalam artian bahasa sehari-harinya. Kenapa Tuhan melindungi? Dia meluputkan kita dari maut, Dia meluputkan kita dari bahaya. Hujan 2 hari yang lalu, kemarin setelah rapat saya baru melihat, saya suka statusnya Instagram, bukan status ya, berita-berita Instagram, jadi Denpasar viral, berita Bali. Siapa yang lihat bagaimana petir menyambar villa di Kerobokan? Ada kolam renang, di samping kolam renang itu ada sunbed 2, terus ada sunbed, ada payung untuk apa namanya? Sunbrella, bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya Bu, sunbrella? Ya, payung sunbrella. Kalau si Payan selalu pasang sunbrella untuk orang apa namanya? Romantis di depan, cuma sunbrella untuk berdua aja ya, pinggir pantai. Sunbrellanya itu disambar petir waktu kita kena hujan. Itu videonya diambil dari HP sama CCTV. Bagaimana hujan deras, tidak terlalu deras sekali. Tamunya itu lagi duduk di ruang makan kayaknya. Ruang makan, dia melihat hujan keluar cepat kilat itu. Padahal di sampingnya itu ada pohon besar. Saya nggak ngerti deh, ini ngomong masalah petir ya. Jadi ada pohon besar, kok dia nyambar sunbrellanya itu sama mungkin di launchernya itu ada bahan besi atau gimana, sehingga itu hancur. Nanti bisa lihat di berita di Instagram ya, di Denpasar viral itu luar biasa dasarnya. Jadi kalau kita dilindungi Tuhan, Tuhan menjauhkan bahaya di dalam kehidupan kita, apalagi berjalan di tengah-tengah keadaan hujan, petir, di tengah-tengah bahaya. Makanya kita harus percaya sungguh-sungguh karena Dia adalah benteng dalam hidup kita. Mari kita mengandalkan Dia, jangan pernah meninggalkan Dia karena Dia membenteng kita. Dia perisai dalam hidup kita. Jadi Tuhan bukit batu kita, jadi perisaiku, tanduk selamatanku dan kota bentengku. Sorry Pak Adi, baca dalam Yeremia 16 ayat 19. Jauh sedikit konteksnya. Bagaimana kalau Tuhan betul-betul adalah benteng hidup kita dalam Yeremia 16 ayat 19. Itu juga berbicara tentang benteng hidup kita. Yeremia 16 Ayat 19. ayat yang ke-19. Ya Tuhan, Ya, kekuatanku dan bentengku. ya, ini Nabi Yeremia sendiri berbicara dalam doanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, Tempat pelarianku pada hari kesesakan. tempat pelarianku pada hari kesesakan. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi tantangan banyak, pelarian kita, waktu kita ribut sama istri, waktu kita ribut sama suami, pelarian kita kemana? Ke Tuhan atau ke mantan? Ya. Hati-hati zaman sekarang banyak orang jatuh. Kalau dia ribut sama suami sama istri, ribut, diam terus, salah satu diam gitu. Bukan berarti ngalah dia. Hati-hati, perhatikan status apa namanya. Biasanya umumnya dia akan lari ke mantan, diam-diam dia. Kalau mantannya masih punya Facebook, ya bisa lihat statusnya. Pertama lihat, terus habis itu lihat fotonya. Setelah lihat foto, pindah ke Messenger. Terus Messenger, apa lagi? Kalau WhatsApp kan udah ketahuan, pasti kelacak dia. Yang sulit kelacak adalah Bapak-bapak, apa yang sulit dilacak? Telegram lagi. Ya,
Tidak semua orang pakai Telegram. Ya, makanya di sini Tuhan dengan jelas mengingatkan Nabi Yeremia, kalau engkau di dalam kesesakan, kalau engkau ada masalah di dalam rumah tanggamu, engkau ada masalah di dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, firman Tuhan berkata, ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Waktu engkau menghadapi tantangan, permasalahan, tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh hanya kepada Tuhan. Lanjut tadi. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa. Ya, kepadamu ya Tuhan Allah akan datang bangsa-bangsa Dari ujung bumi. Ya. Serta berkata. Ya, dari seluruh ujung bumi dan berkata, Sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu. ya, Dewa kesia-siaan yang satu pun tidak berguna. ya. Jadi jangan kembali ke kehidupan yang lama. Jangan kembali ke mantan, jangan lari dukun kalau engkau punya masalah, tapi cari Tuhan. Jadi Tuhan telah menyelamatkan saya, hidup saya. Jadi saya ada di dunia yang baru, kehidupan yang baru, tidak hidup di dalam hidup yang lama. Nabi Yeremia mengingatkan, jika engkau mengalami permasalahan, datanglah kepada Tuhan sehingga kita boleh berseru, ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Jadi di sini janji dari perlindungan Tuhan ditegaskan di dalam kitab Mazmur 18 ayat 2 dan di dalam Mazmur 91 ayat 14. Demikian juga kalau kita baca di dalam janji perlindungan Tuhan ditegaskan dalam Mazmur 34 ayat 7 yang berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka sehingga kita dijagai oleh malaikat Tuhan. Ya, minggu lalu sempat saya singgung juga dalam hal ini. Jadi kita sebagai orang percaya sungguh diberkati. Berkat jasmani rohani, kita sehat, diberikan kesehatan, hati kita kalau sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan ada damai. Waktu kita pergi kemanapun, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjagai kita. Mazmur 34 ayat 7 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, kita tidak jadi kena bahaya, tidak jadi kena permasalahan, karena Tuhan menjagai kita. Jadi masing-masing kita dijaga oleh malaikat. Amin. Percaya kalau kita masing-masing kita ada malaikat yang menjaga kita? Ya, kalau mohon maaf, kepercayaan saya dulu, saya dijaga oleh adik saya. Kenapa saya bilang itu? Karena pusernya itu waktu putus sama hari-harinya itu ditanam di depan rumah. Depan rumah pas mau pintu keluar. Itu mohon maaf, kepercayaan yang lama. Waktu kita keluar nanti hari-hari sama pusar itu jadi ikatan sama kayak adik kita. Jadi dia yang menjaga kita. Itu mohon maaf kepercayaan yang lama. Tapi di sini setelah kita baca firman Tuhan, luar biasa Allah kita yang kita sembah. Dia Allah yang hidup. Dia tidak menjaga kita saat di gereja, Dia tidak menjaga kita saat kita berdoa saja, tapi Dia menjagai dan menjauhkan dan meluputkan kita dari maut. Dia Allah yang sungguh-sungguh melindungi kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin bisa luput melewati COVID-19. Bayangkan waktu COVID kita keluar tak bisa, perekonomian mandek, tapi Tuhan pelihara. Kita masih bisa menikmati makan. Bayangin waktu itu harga telur berapa itu? Harga tempe seberapa waktu COVID? Harga bensin seberapa waktu COVID? Waktu COVID itu harga bensin sudah mahal sekali, tapi kebeli kan? Kebeli sama kita. Telur harga mahal kita beli. Itu bukti bagaimana Tuhan memelihara kita waktu susah.
dan bahkan Tuhan mengirimkan malaikatnya. Kalau seandainya saat ini kita mengalami tantangan sedikit permasalahan, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Yang ingatkan kita, kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan sepelekan Tuhan. Jangan nomor-duakan. Kalau dikasih kesempatan untuk melayani, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah ucapan syukur kita. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, lakukan dengan senang hati. Jangan ngomel dulu, jangan gerutu maunya kita. Ingat, pengharapan sesuai kehendak Tuhan. Bedakan antara keinginan sama kebutuhan. Karena Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, tapi keinginan kita Tuhan pegang kendali. Jadi Dia adalah benteng hidup kita, jadi perlindungan kita dan benteng hidup kita, benteng pembela pada orang-orang yang kudus. Tolong Abdi baca lagi Yesaya 33 ayat 16. Jadi buat orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hidup kudus. Perhatikan apa kata Nabi Yesaya 33 ayat 16. Yesaya 33 ayat yang ke-16. Ya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di Ya. tempat-tempat tinggi. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin. Perhatikan bagaimana Nabi Yesaya berkata kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya kudus, firman-Nya berkata, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Contoh, waktu Daud luput dari Saul, waktu dia mau dibunuh, Daud berlindung di bukit batu. Jadi gua karena ada malaikat Tuhan yang menjaganya. Padahal Saul sudah masuk ke gua tersebut, tapi Saul tidak melihatnya. Jadi buat kita yang taat melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya memelihara kita, tidak hanya membentengi kita, tapi Dia memberikan malaikatnya dan menjamin hidup kita. Karena di dalam Mazmur 91 ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Yang kita diberikan umur panjang dan kenyang. Ya, ada orang umur panjang tapi tidak bisa menikmati hidup, sakit-sakitan. Tapi di sini firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Maksudnya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Umurnya panjang tapi bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku sampai akhir hidupnya. Tuhan menjamin dia akan diselamatkan, akan memperoleh mahkota. Jadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan sungguh sangat luar biasa berkatnya. Itu bukti firman janji yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan perlindungan juga berbicara tentang pengharapan. Ya, setiap hari kita punya harapan, setiap hari kita punya keinginan, kerinduan. Mari kita baca dalam Mazmur 131 ayat 3 tadi. Jadi perlindungan Tuhan juga berbicara tentang pengharapan. Apa kata firman Tuhan dalam Mazmur 131 ayat 3? Jadi kepada siapa kita berlindung, pada siapa kita berharap, pada siapa engkau menyampaikan keluh kesahmu saat engkau di dalam bahaya, saat engkau di dalam permasalahan? Mazmur 131 Ya. ayat yang Ketiga. Jadi perlindungan juga ayat ya. yang ketiga. Ya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Ya, perlindungan juga berbicara tentang pengharapan. Kepada siapa engkau menaruh pengharapanmu? Kepada siapa engkau berharap? Itu ngomong tentang perlindungan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Itu Mazmur Daud 131. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang hadir pada pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh, apakah kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan? Atau kita masih ragu-ragu tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup kita? Berharaplah hanya pada Tuhan. Itu firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kita. Jika engkau ingin diberkati, jika engkau ingin merasakan umur panjang, tetap berharaplah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, apapun situasi yang sedang kita alami, any circumstances tidak menjadi alasan. Waktu engkau diberkati, engkau tetap berharap kepada Tuhan. Waktu engkau diberkati, tidak lupa ke gereja, tidak lupa beribadah, tidak lupa melakukan tugas tanggung jawabmu. Apalagi waktu engkau menderita, tetaplah cari Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Karena Dialah sumber satu-satunya pengharapan kita. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia sungguh yang berjanji, Dia yang setia. Ya, untuk menegaskan pengharapan kita kepada Tuhan, mari kita lihat Yesaya 22. Yesaya 2 ayat 22. Itu sebenarnya ayat kesimpulan. Mari kita baca. Bagi Yesaya 2 ayat 22. Pada siapa engkau berharap? Pada siapa engkau menaruh harapanmu? Kepada siapa engkau berlindung? Kepada siapa engkau mencari juru selamat? Yesaya 2 ayat yang ke-22. Ya. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Oke, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih dari apa? Hembusan nafas. Kenapa dia tidak lebih dari hembusan nafas? Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena manusia itu terbatas umurnya. Saya ingat pujian lama, hidup itu seperti mampir ngombe. Itu pujian lama ya. Udah itu kalau orang Bali seperti bunga yang berbau harum cuma sebentar. Jadi kita tidak bisa berharap kepada manusia sebab ia tidak lebih dari hembusan napas. Sekarang manusia netan bina bunga padang, itu bahasa Balinya. Saya kalau lagu keroncong mampir ngombe, lupa saya itu lagu keroncongnya Kompia ya. Hidup itu sesaat. Kalau kita berharap kekayaan kita bisa hilang ludes sesaat, tabungan bisa hilang, warisan bisa hilang sesaat. Tapi kalau engkau berharap dalam imanmu kepada Tuhan dan engkau sungguh-sungguh mengerjakannya dengan segenap hati, maka engkau tidak akan kekurangan cara untuk memperoleh berkat. Karena Dia yang memampukan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah harta yang ada di dalam hidup kita. Manusia tidak lebih dari hembusan nafas dan tidak bisa diharapkan untuk hidup duniawi, apalagi hidup yang kekal. Tapi bukan berarti kita menomorduakan pasangan hidup kita. Berarti kita bukan menomorduakan orang tua kita. Tetap berkat itu datang dari orang tua. Berkat istri datang dari suami yang hidup takut akan Tuhan. Suami akan dijawab doanya kalau dia hidup benar dan takut akan Tuhan. Istri tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Kristus. Demikianlah, makanya doa-doa kita akan terjawab. Jangan berharap kepada manusia dalam artian hal ini. Kalau kita punya permasalahan, cari Tuhan. Jangan cari pinjol. Ya, saya tahu ada dengar yang pinjam online bunganya lipat kali lipat. Dan ada beberapa kesaksian tentang bagaimana gampang sekali kalau pinjol sekarang itu.
iklannya tidak usah jauh-jauh. Selamat, Anda beruntung bisa pinjam atau pay later bahasa halus, pay later. Ambil barangnya, aku bayar nanti. Halus sekali bahasa. Enak sekali aku dikasih nebon sebentar. Ya, kalau kita dengar bahasa diskon, langsung, diskon loh. Belum tahu kalau sebelum di diskon tuh harganya dinaikin dulu baru dikasih diskon. Atau pay later, bayar nanti ya. Bawa aja dulu. Pernah enggak? Kita terima teman kita, bawa aja dulu, enggak apa-apa kok bawa. Ya, tapi biasanya kalau sudah dikasih bawa, lupa balikin. Pas diingetin, lupa kok nanti. Sehingga berulang-ulang. Ya, jangan berharap kepada manusia. Firman Tuhan dengan jelas berkata, perlindungan juga berbicara pengharapan. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Mazmur 131 ayat 3. Jadi dialah sumber pengharapan kita. Jangan berharap kepada manusia, sebab dia tidak lebih dari hembusan napas. Jadi pagi hari ini kesimpulan pada setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Pada siapakah engkau berharap? Pada siapakah engkau berlindung? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Pada siapakah engkau berlindung dan berharap? Karena firman-Nya sangat jelas berkata, berharaplah kepada Tuhan. Janganlah berharap kepada manusia. Karena manusia adalah seperti hembusan nafas. Dia sesaat saja. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan. Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, mengharapkan Dia aja sumber pengharapan kita? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Saya minta tim praise and worship, pemain musik untuk datang siap-siap. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena kita dipelihara, kita dilindungi, dan bahkan malaikatnya dikirimkan untuk menjaga kita. Ada satu pujian, mudah-mudahan teman-teman bisa. Jadi pujian lama waktu masa Covid ini sangat luar biasa. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Ya, kita naikkan pujian itu ya sama-sama. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hatiku tenang berada dekatmu, Allah berikan hidupku pertolonganmu.
beratkah permasalahan yang sedang kau alami saat ini? Begitu beratkah tekanan yang kau rasakan saat ini? Mungkin engkau merasa dikucilkan, mungkin engkau ditipu, mungkin begitu besar tantangan yang telah terjadi yang kau alami saat ini. Tapi firman Tuhan sangat jelas berkata, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat, akan kuberikan kelegaan kepada engkau. Itu Tuhan sendiri yang berkata, Dia adalah sumber perlindungan kita. Dia Allah yang sanggup memelihara kita. Dia adalah Allah yang membendengi kita. Dan bukan cuma jadi benteng dan perisai dalam hidup kita, bahkan Tuhan memberikan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Kepada siapakah engkau menyerahkan harapanmu? Pada siapakah engkau berharap? Kepada manusiakah? Manusia dapat menolong sesaat, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang kekal dan abadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Tinggalkan segala beban, tinggalkan segala permasalahan kekhawatiran kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, karena Dia adalah Allah pertolongan. Kita naikkan pujian. Ada pertolonganmu, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, haleluya, haleluya. Meminta kami bisa satu saat kami asalku lagi itu tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, tepat mengikat hatiku. Ini matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Ku. Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi dari awal. Hatiku tenang. Hatiku tenang. Haleluya. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Ya Allah yang senantiasa setia mendampingi kita. Dia adalah jawaban dari setiap pergumulan permasalahan yang sedang kita hadapi. Mari kita serahkan hati, jiwa, dan pikiran kita dalam tangan Tuhan. Mari belajarlah hidup melekat kepada Dia.
Setialah Engkau di dalam perkara-perkara kecil, sehingga Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar di dalam hidupmu. Mari ubah paradigma kita, karena Dia saja yang sanggup. Karena Dia saja yang sanggup. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menyembuhkan yang Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Engkaulah tempat perlindunganku, Engkau pengharapanku, pertolongan yang sejati. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tutup mata kita. Jika Tuhan menggerakkan hatimu untuk datang kepadanya, untuk mencari pertolongan dari pengharapanmu yang kau doakan selama waktu ini, Dialah yang sanggup. Tiada perkara yang mustahil bagi Dia. Jika itu engkau, mari kita angkat tangan kita. Saya akan berdoa pada pagi hari. Karena Dialah Allah perlindunganku, yang meluputkan aku dari segala tantangan permasalahan yang mengimpit hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan,
Karena seringkali kami mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali berjalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Namun pagi hari ini Tuhan, kami mau dibebaskan dari permasalahan kami. Kami mau menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah pertolonganku. Haleluya, gunung batu keselamatanku, perisai hidupku. Dialah harapan yang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pegang tangan setiap dari anak-anak-Mu ini. Dia perlu Engkau Tuhan. Engkau adalah harapan kami. Engkaulah pengharapan kami. Jika Engkau berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menyangkal, tidak ada satupun yang dapat mematahkan. Kami tahu Engkau punya rencana besar dalam hidup kami. Kami tahu Engkau punya rencana besar dalam kehidupan gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan. Engkau lawat mereka, Tuhan. Kepulihkan kehidupan iman mereka, Tuhan. Karena Engkaulah benteng keselamatan, gunung batu perisaiku. Haleluya, terima kasih kami terima janji-Mu, Tuhan. Di mana seperti Daud, Tuhan, yang merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, kami merasakan bagaimana Engkau memelihara kami. Dan kami percaya di hari-hari mendatang Engkau akan memberkati lebih dari hari kemarin, Tuhan. Dan Engkau akan melimpahkan berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Iman kami bukan iman-iman biasa, namun iman melebihi jamaah seperti seorang perempuan yang berdarah 12 tahun. Engkau sembuhkan kami juga, Tuhan, akan melebihi dari iman perempuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman yang sudah giat melayani, yang sudah memberikan waktu dan hidupnya belajar mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Engkau berkati mereka lipat kali ganda dengan usaha pekerjaan mereka juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah pertolonganku, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar, bagian terbaik sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami memberikan berkat-berkat-Mu, Tuhan, yang telah Kau curahkan dalam hidup kami untuk pekerjaan pelebaran dari kerajaan-Mu di tempat ini. Sehingga sepulang dari tempat kami di tempat ini, Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan Injil keselamatan buat orang-orang yang haleluya belum menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Sehingga banyak orang berbondong-bondong datang ikut beribadah, memuji dan mencari haleluya dan berlindung kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau berkati lipat kali ganda setiap persembahan yang akan diberikan. Usaha pekerjaan, demikian juga kehidupan iman daripada mereka juga Tuhan Kau berkati. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah mengingatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi ini. Haleluya. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan berikan persembahan, kita akan menaikkan lagu besarlah Tuhan dan layak. Salam,
keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan musik. Saya silakan untuk multimedia. Dan itu tadi ya Bapak Ibu ya, info gereja kita seminggu depan. Dan saya kasih tambahan yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 12 November, Bapak raya minggu depan tetap di tempat ini dengan waktu yang sama jam 8.30 di Hotel Infinity ini ya. Terus saya mohon Bapak Ibu masih berdiri, kita beri apresiasi buat pelayan kita pada hari ini dan berikan salam hangat buat anak putri Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri pada hari ini dengan doa berkat Bapak Gembala. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita, naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar.
bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, dan tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau yang senantiasa telah memberkati kami, dan kami Tuhan hari ini boleh dikuatkan Tuhan, karena Engkau adalah perlindungan kami, Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah jawaban dari setiap permasalahan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan, yang saat-saat ini Tuhan menghadapi pemilu kada nanti tanggal 27 November. Siapapun orang-orang yang menetapkan diri di dalam pemilihan pemilu kada nanti yang berkonsentrasi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar mereka yang terpilih adalah orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang hidup benar dan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, melayani seluruh masyarakat di Indonesia, dan terlebih lagi di Bali dan di Kabupaten Badung Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan, Kau berkati Tuhan, agar mereka menjadi berkat dimanapun mereka ada. Demikian juga Infinity Ministry dan Infinity Hotel, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati Pak Gun dengan pelayanannya, Kau berkati haleluya GM Hotel ini Tuhan, Pak Muksin, Pak Rian Tanjung, Ayu juga yang sudah memberkati melayani kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah karyawan juga merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada saudari kami yang berulang tahun, Obaja, yang saat ini tidak ada bersama kami. Kami tahu anak ini dari Papua Tuhan, dan anaknya juga ada di Papua. Kami serahkan dalam tangan-Mu dengan pertambahan usia nanti tanggal 12. Kau berkati, biarlah mereka lulus tepat waktu tahun ini juga Tuhan di Bali, sehingga mereka boleh kembali ke kampungnya dan membangun Papua Tuhan. Demikian juga ada kami teringat ada anak kami, saudari Oniel yang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Virus-virus yang mengganggu tenggorokannya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan sepanjang hari ke depan. Kau berkati kami Tuhan. Kau berkati saat kami bekerja, saat kami melakukan tugas tanggung jawab kami sehari-hari. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Dijauhkan kami dari segala roh-roh penipuan, iblis-iblis yang mengganggu, yang ingin mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kami semua, dipatahkan dari semua hancurkannya. Anak-anak kami yang saat ini studi juga Tuhan, Kau berkati. Mereka yang belum punya jodoh juga Tuhan akan memberikan jodoh yang seiman, yang hidup benar dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang minggu ke depan dalam tangan-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kami akan pulang sebentar. Kami mau menerima bagian yang terbaik yang daripada Engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, akan melingkupi kita saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Hidup nikah kami diberkati, anak-anak kami diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kami diberkati, dan terlebih lagi iman dan kesehatan kami Tuhan Kau berkati. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.